Kamu harus suapin aku. Wah, manjanya sayang aku. Iya. Gemas dia. Oh, Disuapin. iya mau. Oke. Wajar kalau papa merasa kehilangan. Tapi nggak wajar kalau papa masih curiga sama Alia. Lagi pula apa? Papa harus ingat, Alia sedang hamil. Jadi kalau papa terus-menerus menekan dia dengan kata-kata seperti itu, Pak. Bukannya itu sama aja papa menyakiti cucu papa sendiri? Pak. Papa kenapa? Miko, Papa merasa ada yang salah dengan sikap Papa terhadap Alia. Maksud Papa? Iya, Papa merasa sikap Papa itu terlalu keras dan terlalu dingin kepada Alia. Kok bisa Papa tega-teganya bersikap seperti itu kepada Alia tanpa Papa mempertimbangkan Alia yang sedang hamil? Enggak, Pak. Enggak. Papa enggak salah. Kita sudah sama-sama tahu kan, Pak, bahwa Alia itu yang salah. Alia yang sudah membunuh mamaku, istri Papa. Tapi kata polisi kan, Apa kata polisi? Polisi bilang kalau Alia tidak bersalah. Iya, itu yang dibilang polisi, Pak. Tapi kita berdua sama-sama tahu, kita berdua sama-sama yakini kalau Alia itu yang sudah membunuh Mama Helsi, Pak. Pak, aku mohon sama Papa. Papa nggak boleh bersikap lunak sama Alia. Alia itu seorang pembunuh yang sudah membunuh mamaku. tapi Miko, walau bagaimanapun juga Alia itu sedang hamil cucu Papa. Ya terus kenapa, Pak, kalau Alia hamil? Seseorang, apapun kondisinya termasuk dia sedang hamil, kalau dia bersalah dan mempunyai kasus hukum, dia harus dihukum seberat-beratnya, Pak. Pak, sudahlah. Kita berdua sama-sama tahu, semenjak Alia ada di keluarga kita, semenjak kehadiran Alia di rumah ini, masalah dan masalah terus yang ada di keluarga kita. Sampai pada akhirnya apa? Mama Helsi meninggal. Pokoknya, gua harus mempengaruhi Papa. Karena gua masih belum bisa terima Mama itu meninggal secara tidak langsung karena Alia dan juga Devan. Masya Allah, nyaman banget.
Lihat deh, bantal hamil dari papa. Nyaman banget buat tidur. Lembut, empuk. Gimana nanti kalau aku udah hamil besar ya? Pasti bikin aku bobonyita jadi makin nyenyak. Ya gak sayang? Sayang. Kamu teh kenapa? Kok diem aja? Kamu masih kepikiran ya sama omongannya papa tadi? Udah tuh sayang, jangan dipikirin. Aku teh gak kenapa-napa kok. Jangan jadi beban buat kamu. Tapi harusnya papa nggak ngomong seperti itu. Iya. Tapi aku ngertiin posisinya papa. Papa itu kehilangan istri, sayang. Gak mudah buat papa. Pasti sangat berat. Aku yakin kok. Suatu saat nanti, papa pasti bakalan percaya kalau aku teh gak salah. Dan papa pasti bakalan bersikap baik lagi sama aku kayak dulu. Nih, kamu lihat. Sekarang aja, papa kasih bantal hamil buat aku. Papa udah mulai perhatian lagi sama aku. Ini permulaan yang baik, sayang. Jadi kamu gak usah khawatir ya. Iya sayang. Kok malah jadi kamu sih yang nenangin aku? Kan harusnya aku yang hibur kamu, nguatin kamu. Karena aku teh harus jadi calon ibu yang kuat buat anak kita. Bangga banget sama kamu. Aku juga bangga punya suami kayak kamu. Sayang, kayaknya ya kita teh harus beli bantal hamilnya satu lagi deh. Buat siapa? Buat kamu. Kok buat aku? Iya tuh. Tempok. Maksudnya apa nih? Hampir sama. Masa? Iya. Kok aku di body shaming sama istri sendiri? Ya tapi kan emang tuh kelihatan. Iya kan? Jadi teh biar kita kembar. Jadi Iya. kembar nih. Iya tuh. Nanti kita tidur pakai bantal hamil kayak gini. Enakan gerak. Jadi aku jadi Pamil. Eh. Kamu Bumil. Iya. Cleaning. Hah? Apaan tuh? Apa sih? Itu. Wah! Ternyata Reno orangnya lucu juga ya. Seru. Kirain dia tuh orangnya kaku. Kayak robot. Tapi enggak sih, seru juga kok. Ya lumayan lah, bisa cair. Ngapain juga aku jadi mikirin Reno ya? Apa sih?
Sayang, Hmm? seandainya kita bisa kayak gini terus ya. Ketawa-ketawa, damai, ngerasa tanpa beban. Ya walaupun sekarang kita punya berbagai macam masalah. Cuman satu hal yang perlu kamu tahu. Mau sebesar apapun itu badai yang datang ke dalam kehidupan aku, insya Allah aku pasti bakalan terus kuat. Asalkan ada kamu di samping aku. Aku yakin sayang, kita pasti bisa bertahan bersama. Yang penting, kita saling menjaga dan saling melindungi. Dan aku yakin kita bisa begini terus nih, sampai tua. Sampai rambut kita putih semua. Aku janji. Amin. Tapi, ya Allah, semoga teh yang rambutnya putih banyak duluan, jangan aku ya. Devan aja. Kok Devan aja? Ya. Malah doainnya begitu. Jadi biar aku tua sendiri gitu, kelihatannya tua sendiri. Ya dah. Ayo doa lagi, ulang. Ya Allah, semoga rambut yang banyak putih duluan. Devan, Sama aja dong. Kamu kritikin lagi. jangan stop. Sayang. Cinta kita tuh saking manisnya bisa bikin iri orang. Termasuk Michelle. Oh iya ya. Ngomong-ngomong soal Michelle, aku belum ngasih tahu kamu. Reno dia udah nyelidikin soal Banyu, suaminya Michelle. Oh iya, terus apa katanya? Jadi Reno mengatakan bahwa ternyata benar Banyu itu mirip sekali dengan Cakra. Malahan bisa dibilang identik. Jadi waktu itu kita nggak salah lihat. Identik. Sebentar tuh, seingat aku ya, Cakra itu nggak punya saudara kembar, sayang, bener deh. Gimana ceritanya ada orang yang mirip banget sama dia? Atau emang sebenarnya Cakra punya saudara kembar, cuman aku aja yang nggak tahu? Ya mungkin bisa jadi emang sengaja disembunyiin. Atau ya memang ada sesuatu yang kita belum tahu aja. Mungkin ya, sayang. Tapi Banyu itu sekarang ada di mana? Kok dia nggak pernah kelihatan bareng sama Michelle? Michelle selalu pergi sendiri. Nah itu dia. Reno sama aku sampai sekarang belum tahu Banyu ada di mana. Bagaimana kalau kita coba pancing Michelle? Kita ajak dia makan malam bersama sebagai ucapan terima kasih karena dia udah bebasin kamu. Tapi pada saat yang sama kita coba gali-gali informasi soal Banyu. Iya, sayang, kamu benar. Aku setuju. Mendingan sekarang kamu telepon Michelle, kita ajak makan malam sekarang. Ayo cepetan. Oh, malam ini. Iya, malam ini. Kenapa enggak? Sayang, kita baru aja pulang dari rumah sakit dan tadi perut kamu saking kramnya tuh kamu teriak-teriak kesakitan. Besok aja ya, atau lusa? Sayang, lebih cepat lebih baik. Lagi pula aku udah ngerasa enakan banget kok, udah nggak kram lagi. Kan nggak capek kalau cuma makan malam doang. Penasaran banget sama kebenarannya, sayang. Yakin? Iya. Ya, aku telepon ya. Akhirnya sekarang resmi juga ya. Saya seneng banget loh bisa bekerja sama perusahaan keluarga kalian. Saya juga lega, akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Padahal sempat tertunda cukup lama. Maaf ya Michelle, semuanya jadi berantakan karena ada musibah. Iya, Papa juga sempat merasa sangat bersalah soal ini. Makanya dia minta aku untuk secepatnya menuntaskan kerjasama.
ini agak ngomongin di luar kerjaan sih. Permisi. Oh iya, Oh silakan. iya, silakan. Sebentar. terima kasih. Kasih, Mbak. Makasih. Itu tadi aku mau bilang, kapan-kapan boleh dong kita double date sama suami kamu juga diajak. Soalnya kan kita udah bisa dibilang temenan ya sekarang. Seru kali ya kalau misalnya kita pergi bareng-bareng gitu. Oh, iya, boleh sama Banyu ya. Cuman sekarang Banyunya lagi di luar negeri, lagi ada bisnis yang emang gak bisa ditunda. Oh, lagi sibuk banget ya. Wah, sibuk banget. Cuma nanti kalau Banyu udah pulang ke Indonesia, nanti kita atur waktunya ya. Jadi kita bisa dinner kayak gini lagi. Deh. Boleh, boleh. Iya boleh ditunggu loh. Iya, segera pokoknya ya. Silakan dimakan. Oh iya, silakan. Ah, Hmm, kenapa sih? Kebiasaan banget deh. Suka ngilang. Pergi, ntar ngilang. Pergi, ntar ngilang. Papa bukannya suka ngilang, Ma. Tapi kan Mama yang bilang, Papa harus sembunyi biar nggak ketahuan orang. Bisanya ngeles aja. Terus ya, Pak. Tadi tuh semua tamu tuh udah pada pulang, Pak. Gak ada orang sama sekali. Ini papanya mana? Muncul kayak itu tuh tunangan anak kita loh, Pak. Mana sih? Tadi Papa pergi waktu tamu-tamu pada bubar, Ma. Papa nih beneran takut kalau ketahuan sama orang. Ya terus kalau gitu, itu kenapa? Handphone papa tuh suka dimatiin sama papa. Mama telepon tuh nggak pernah aktif. Ya. Siapa? Saya Bu Sumi, mau ambil baju kotor. Ya Bi, sebentar. Itu kan kwitansi pembayaran untuk tes DNA dari rumah sakit. Ini kertas apa sih, Pak? Ih, cepet amat ngambil ini apaan sih, Pak? Ini stroke waktu tadi Papa beli minuman di minimarket, Ma. Papa tadi ke minimarket. Papa hati-hati dong, Pak. Di minimarket tuh banyak orang. Nanti kalau ada yang kenal sama Papa gimana? Aduh, celaka lagi deh. Iya. Papa janji deh, Papa nggak akan ke minimarket lagi. Bilangin hati-hati. Susah banget begini. Ibi. Jadi gitu ceritanya. Oh gitu, ya ampun. Semoga nanti ibu sama anaknya sehat terus ya. Amin. Amin. Terima kasih Michelle. Sama-sama. Doain saya juga biar saya bisa dapat momongan. Karena saya kan udah 2 tahun menikah. Cuma sampai sekarang belum dikasih momongan. Gak apa-apa. Kita doain semoga kamu segera dikaruniai momongan. Amin. Amin. Lanjut. Akhirnya Cikutu merah ini, mobil kesayangan aku, udah keluar dari bengkel. Baik-baik ya, jangan mogok lagi. Jadi aku nggak usah repot-repot pakai taksi online dan nggak usah repot numpang di mobil orang. Deso. Deso. Ah, Deso. tisu. Ya Pak.
Teso. Kalau bener itu ayah Asep, selama ini dia kemana aja? Berarti dia masih hidup dong. Aku harus ikutin mobilnya. Masuk. Sayang. Sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kok datang ke kantor? Iya dong. Ini istrinya bawain makan siang buat kamu. Ya ampun, ngerepotin kamu banget sih. Kamu sampai capek-capek nganterin makanan ke kantor. Kan kata dokter kamu nggak boleh kecapean sayang. Kamu harus banyak istirahat. Nggak apa-apa sayang. Justru kalau misalnya aku di rumah, aku tuh malah stres. Kan nggak boleh stres juga. Stres karena aku teh mikirin suami aku yang sibuk kerja tapi lupa makan. Tunggu. Artinya, kamu mikirin aku terus ya? Ya iyalah sayang, aku takut kamu teh sakit. Makanya ini aku bawain masakan aku. Boleh. Yaudah, aku mau. Tapi ada satu syarat. Apa? Kamu harus suapin aku. Manjanya sayang aku. Iya. Gemas jadi. Oh, Disuapin. iya mau. Oke. Kalau sama istri sendiri boleh dong manja. Boleh lah sayang. Kamu lihat nih, masakan spesial aku buat kamu. Wow. Chicken katsu teriyaki. Kayaknya enak banget ini. Iya, ini tuh mumpung masih panas ya, aku suapin ya. Oke. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai. Turun nih, Pak. Mah, Papa nunggu di mobil aja deh. Papa kayaknya agak capek. Nggak mau turun dulu sebentar. Nggak, mau aja. Ya udah. Ini mesinnya Mama nyalain ya, biar AC-nya hidup. Nggak usah, AC-nya Mama matiin aja. Karena aku agak kedinginan. Ya udah. Kalau gitu jendelanya Mama buka dikit ya. Papa buka dikit ya. Iya. Oke, Mama. Kok cuman istrinya aja yang turun dari mobil? Ayah Asep mana? Oh, apa masih di dalam mobil ya? Aku pastiin aja deh. Ternyata Dara bisa gawat kalau dia lihat aku di sini. Wah, nggak sempet. Aku harus keluar sekarang. Malah bisa jadi ketahuan. Ada orang ya? Mana ya? Mbak. Ngapain ngintip mobil orang? Ini saya lagi cari orang, Mas. Mana ada orang sih, Mbak? Orang mobil mati, jangan ngarang dah. Mbak mau nyolong ya? Mas jangan sembarangan ngomong sama saya ya. Mas nggak lihat penampilan kayak saya? Emang saya pencuri apa? Zaman sekarang, Mbak, tanpa nggak kejamin. Udah sana pergi kalau nggak nyolong. Enak aja ngusir-ngusir orang. Kamu aja yang pergi.
Untung aja tadi aku sadar kalau lagi dibuntuti. Itu mobil kayaknya dari tadi ngikutin. Nggak salah lagi. Itu kan mobilnya Dara. Dia ngikutin mobil ini. Itu artinya dia tahu kalau aku ada di mobil ini. Sial, gimana ini? Pa, Papa kenapa sih? Nggak apa-apa, Mah. Yakin gak kenapa-napa? Ya, Papa memang agak cemas kalau keluar kan. Takut ada yang ngenalin Papa. Tenang, Pa. Ini kan cuman ke apotik, nggak kemana-mana.